Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Oke teman-teman, di pagi hari yang cerah ini kita akan menguras kolam lobster kita dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Oke, ikuti terus keseruan kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, ini kolamnya sudah sangat keruh sekali ya, dan nggak enak dipandang lah. Kemarin juga kita telat untuk mengurasnya, harusnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita nguras. Tapi ini karena ada beberapa hal, ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggal, dan ada bisnis-bisnis juga yang sedang jalan. Maka dari itu kita baru bisa mengurasnya di pagi hari ini. Mungkin sekitaran 3 minggu lebih ya kita nggak nguras ya. Ya seperti ini teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, kali ini kita akan mencoba seru-seruan untuk menguras kolam lobster kita agar supaya menjadi bersih kembali dan enak dilihat, serta agar menghindarkan lobster ini dari penyakit teman-teman. Nah langsung saja, apa saja yang perlu disiapkan untuk menguras kolam lobster ini? Yang pertama adalah sikat teman-teman. Yang kedua adalah serok kecil. Yang ketiga serok besar. Yang keempat wadah yang berlubang. Ini berguna untuk saringan jalan keluarnya air. Lalu yang kelima wadah kecil. Dan yang terakhir yaitu wadah besar atau bisa dengan styrofoam seperti kita ini. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan menarik pipa paralon yang menyumbat pembuangan air teman-teman. Dan jangan lupa untuk wadah yang berlubang tadi disiapkan, dan sekali melepas itu langsung kita taruh wadah yang berlubang agar supaya lobster-lobster ini tidak mengalir keluar lubang. Nah bisa kita atasi dengan seperti ini teman-teman, menambahkan pemberat, batu ataupun genteng dan lain-lain agar tidak berjalan ke sana ke sini untuk wadah yang berlubang tadi, untuk filternya tadi. Sembari menunggu kolamnya surut teman-teman, kita membersihkan dulu wadah yang akan kita gunakan untuk menampung lobsternya. Jadi kita menggunakan wadah besar dari styrofoam seperti ini, kita bersihkan dulu, lalu kita isi dengan air ya kurang lebih ya 10 cm 15 cm lah dari permukaan wadah. Lalu kita siapkan juga wadah kecil seperti ini, kita isi air juga teman-teman. Nanti ini berguna untuk menampung anakan lobster maupun ikan gupi yang ada di dalam kolam. Karena kolam kita ini kita kasih gupi teman-teman, agar tidak ada jentik-jentik nyamuk dan bisa bertahan sebagai aerator alami ketika listrik sedang padam teman-teman. Oke, langsung saja setelah kita siapkan, kita masuk ke dalam kolam. Awas, hati-hati ya teman-teman, karena kolam yang sudah keruh seperti ini biasanya licin pol. Setelah semua air sudah habis, baru kita ambili shelternya satu-satu dan lobsternya teman-teman. Jangan lupa untuk mengambil lobster harus hati-hati karena dia memiliki capit yang ketika tercapit itu juga lumayan sakit teman-teman. Kita bisa pakai serok atau kita bisa pakai tangan nanti langsung gitu, gak apa-apa. Ini seperti yang ayah saya lakukan ini, dia menggunakan serok untuk memindahkan lobster kecil ke wadah yang kecil tadi. Kita ambil shelternya satu-satu. Kebetulan kita di sini memakai genteng teman-teman, jadi agak susah ya, agak repotnya di sini ketika pengurasan. Ketika kita menggunakan shelter genteng teman-teman, kita harus ya ibaratnya berjuang sedikit lah ya, berjuang sedikit untuk memindahkan satu-satu. Biasanya yang baru memulai itu agak kerasa di punggung karena membungkuk terus untuk pengambilan shelternya. Dan selagi kita mengambil shelternya satu-satu, ayah saya sedang mengambil lobster dan anakan lobster untuk ditampung di wadah yang besar tadi teman-teman. Seperti ini kalau kita ambil lobsternya satu-satu teman-teman menggunakan tangan. Tapi ini kalau lobsternya populasinya sedikit sih nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau lobsternya populasinya banyak, lebih baik menggunakan serok teman-teman ya.
Nah, kelebihannya kalau kita ambil satu-satu ini kita bisa lihat kondisinya lobster satu-satu. Nah, ini kebetulan yang kita ambil, yang kita dapat ini sedang bertelur teman-teman. Itu kita sendirikan. Nanti yang bertelur kita jadikan satu di kolam yang bertelur. Kita sendirikan seperti ini. Jadi seperti ini untuk lobster-lobster yang sudah ditampung di wadah styrofoam besar tadi. Ini untuk indukan yang tidak bertelur atau belum bertelur teman-teman. Ini ukuran 4 in 5 in. Oke, kita lanjut untuk membersihkan shelternya dari lumut, dari bakteri-bakteri dan dari kotoran-kotoran lobster itu sendiri teman-teman. Seperti ini kita harus menggunakan sikat untuk membersihkan shelternya. Setelah disikat lalu kita siram dengan air biasa menyeluruh. Kelemahan dari shelter genteng ini teman-teman, ini sering sekali berlumut teman-teman, cepat sekali berlumut. Karena apa ya, memang untuk kondisinya terbuat dari tanah ya teman-teman. Lumutnya itu pasti lebih sering daripada shelter yang tidak memakai genteng teman-teman. Misalkan seperti paralon dan lain-lain. Setelah membersihkan shelternya, kita bersihkan juga kolamnya teman-teman. Kita sikat seperti ini. Untuk menyikat kolamnya teman-teman, jangan terlalu semangat ya. Jadi jangan terlalu intens untuk membersihkan kolamnya. Pokok bersih gitu aja. Jangan sampai ngeceling teman-teman. Karena yang ditakutkan ketika kita menyikatnya terlalu bersemangat, terlalu dalam, itu bekas ajian semen ataupun lapisan-lapisan dari cat yang berfungsi untuk menambal kolam itu bisa terkelupas teman-teman. Nggak usah kita sikat lama-lama, nggak usah kita sikat sangat intens, harus bersih gitu, nggak usah. Yang penting cukup bersih gitu aja, lalu kita siram lagi pakai air teman-teman. Nah jadinya seperti ini. Dengan seperti ini juga lumut-lumut tidak 100% hilang teman-teman, itu keuntungannya. Jadi misalkan kita lupa kasih makan di lain waktu, lobster-lobster kita masih bisa makan teman-teman dari lumut-lumut yang ada di sekitarnya. Itu keunggulannya sih. Pesan saya jangan menyikatnya terlalu intens ya, terlalu kuat, karena nanti dikhawatirkan lapisan dari cat-cat pelapis tadi itu bisa mengelupas teman-teman. Kalau sudah mengelupas rawan terjadi bocor. Setelah selesai penyikatan dan setelah kita siram bersihkan, baru kita tata kembali shelter-shelter yang telah kita bersihkan tadi ke dalam kolam teman-teman. Kita masukkan, kita tata sesuai jumlahnya dan sesuai letakannya teman-teman. Kesulitannya kita atau kelemahannya kita kalau pakai shelter genteng, kita harus ambili satu-satu ketika mau menguras kolam. Ketika sudah dikuras, kita tata satu-satu teman-teman. Ini yang agak capek sih menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya shelter dari paralon atau paralon bekas, itu bisa menggunakan paralon teman-teman. Kalau sobat semua ini mempunyai kolam lobster yang outdoor seperti saya ini, panasnya tidak terlalu menyengat teman-teman, karena ada shelter genteng itu yang membantu. Oke, langsung kita isi lobster-lobsternya, kita masukkan kembali lobster-lobster indukan yang belum bertelur dan yang masih kecil-kecil ini bisa dimasukkan juga, karena ini kolamnya masih luas. Untuk lobster kecil-kecilnya juga bisa dimasukkan agar pertumbuhannya nanti lebih cepat teman-teman daripada yang dipisah. Bisa dilihat sendiri lobster-lobsternya sudah masuk ke dalam shelternya masing-masing, sudah mencari tempat persembunyian masing-masing, baik lobster kecil maupun yang sudah besar. Nah ketika seperti ini, sudah seperti ini, kita tunggu aja airnya agar supaya lebih tinggi lagi teman-teman. Kita bisa masukkan tanaman air seperti ini. Fungsinya tanaman air seperti ini teman-teman, yang pertama sebagai pelindung dari sinar matahari langsung agar tidak kepanasan lah untuk lobster-lobster kita ini. Dan yang kedua sebagai cadangan makanan teman-teman. Ketika kita bepergian kemanapun, kita tidak bingung untuk ngasih makan lagi teman-teman, karena udah ada makanan cadangan, yaitu dari lumut dan serabut-serabut akar dari tanaman air ini. Oke, langsung saja kita cek untuk pompa airnya dan filtrasinya. Ternyata sudah berjalan normal. Nah jadi seperti ini penampakannya ya, sudah ditata rapi, shelternya sudah masuk semua, lobsternya juga sudah masuk semua. Kita tinggal menunggu airnya sampai ketinggian 20-30 cm aja teman-teman. Karena di sini outdoor ya, jadi yang kita rekomendasikan untuk
air tingginya minimal ya kalau bisa di atas 25 cm teman-teman. Kalau itu di indoor atau di dalam ruangan itu bisa pakai 15 cm, 20 cm itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan lupa untuk filtrasinya, dan kalau tidak memakai filter itu bisa memakai aerator teman-teman. Jadi minimal harus gerak lah, harus ada oksigen lah untuk si lobster itu teman-teman. Atau bisa menggunakan ikan gupi, karena ikan gupi itu kita pilih ikan yang tidak memakan telur dari lobster itu sendiri teman-teman, ataupun anakan dari lobster, jadi aman. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Tetap semangat untuk yang baru menjalankan usaha budidaya lobster, teman-teman pemula. Saya juga masih pemula, saya juga masih belajar teman-teman. Jadi mohon sharing ilmunya yang sudah berkecimpung sudah lama di dunia lobster. Nah itu saja teman-teman untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.